Kemudian mengapa gender atau kesetaraan gender itu menjadi concern di bidang kebijakan publik dan menjadi atau harus diperjuangkan seperti itu, Mbak. Di Jawa Barat ada salah satu penelitian. Jadi karena di sana itu tingkat perceraiannya tinggi, maka kemudian dikeluarkanlah program oleh dinas pemberdayaan perempuannya, itu namanya sekolah ibu. Dana desa dan lain sebagainya itu kan masuknya ke infrastruktur segala macam. Dari dana yang ada itu apa yang bisa diperbuat oleh kaum wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Satiri Negeri, menyindir dengan akal sehat. Podcast Satiri Negeri akan membahas tentang isu-isu terkait sosial dan politik. Tentunya kita lihat dari political view, bisa dilihat dari narasumber-narasumber yang akan kita sampaikan atau kita undang. Di antaranya nanti akan ada dari akademisi, kemudian dari birokrat dan beberapa tokoh masyarakat nasional maupun daerah. Dalam pembahasan isu-isu yang terkait, kita akan coba mengupas dan menguliti isu-isu terkini mengenai isu sosial dan politik yang akan coba kita bahas dengan santai, cerdas, dan tentunya lugas. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu isu atau isu yang sebenarnya sudah nggak asing lagi ya untuk dibicarakan di negeri ini. Tetapi ketika isu ini hadir atau menjadi sebuah perbincangan dan dinaikkan ke arah publik, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi diskusi yang menarik ya. Topik yang akan kita angkat yakni bagaimana kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan di Indonesia atau di masyarakat seperti itu. Nah, yang kita ketahui ya bahwasannya sebagai pemantik ya untuk isu kesetaraan gender itu di program pemerintahan Prabowo Gibran itu masuk ke dalam program prioritas yang masuk ke salah satu program Astacita, di mana program Prabowo Gibran mengangkat kesetaraan gender dan peran perempuan sebagai salah satu fokus untuk menaikkan atau memperbaiki kondisi yang ada di dalam masyarakat. Nah, bersama saya Lisi Tantowi, saya akan didampingi oleh seorang narasumber yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman ya. Kita bisa lihat dari beberapa jurnal penelitian yang berfokus kepada gender study, yakni Mbak Ika Arinia Indrayani. Oke, silakan Mbak Ika. Saya bisa panggil Mbak Ika atau Kak Ika? Mbak Ika boleh. Oke, siap Mbak Ika. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan ya Mbak, dari sebuah topik tentang gender. Jadi kalau kita bicara tentang gender ya, mungkin banyak sekali pro kontra di dalamnya, apalagi kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang terjadi di Indonesia. Di antaranya mungkin ya bagaimana kesetaraan, kemudian ada di situ stereotype dan lain sebagainya yang mungkin nanti kita bisa coba untuk gali lebih dalam seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ya atau membahas atau mengkaji secara dalam, apa sih Mbak gender itu menurut Mbak Ika secara umum ya? Kemudian mengapa gender atau kesetaraan gender itu menjadi concern di bidang kebijakan publik dan menjadi atau harus diperjuangkan seperti itu Mbak? Ya, memang kalau bicara soal gender itu jadi topik yang apa namanya, pasti nggak akan lepas gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Karena bicara gender yang selalu saya tekankan, kita bicara gender itu beda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kan dia laki-laki atau perempuan gitu, tapi kalau gender itu kan dia kontribusi sosial yang dilekatkan pada tubuh manusia yang kadang dia itu dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya. Nah, karena kita melihat seorang individu itu
tidak bisa lepas dari konstruksi, maka penting untuk memahami laki-laki dan perempuan itu tidak hanya dia laki-laki atau dia perempuan, tapi juga ada atribusi-atribusi gender itu. Nah, di level negara atau di level kebijakan ini menjadi penting karena dalam beberapa kasus kita itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu, kalau kita menyebutnya sering kebijakan buta gender. Jadi kebijakan dikeluarkan tapi dia kadang tidak berperspektif gender. Nah, kenapa kemudian gender ini penting untuk dimasukkan dalam kebijakan? Karena pada dasarnya ketika menyusun kebijakan nggak bisa kita menyusun kebijakan yang sifatnya itu netral gender, tetap harus melihat ini apakah kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok minoritas ini sudah terakomodasi hak-haknya atau belum gitu dengan kebijakan ini dikeluarkan gitu. Contohnya misalnya waktu itu ada di salah satu daerah, saya nggak bisa sebut, di Jawa Barat ada salah satu penelitian. Jadi karena di sana itu tingkat perceraiannya tinggi, maka kemudian dikeluarkanlah program oleh dinas pemberdayaan perempuannya, itu namanya Sekolah Ibu. Sekilas emang nggak ada, kayak ya biasa aja gitu, tapi dengan dikeluarkannya Sekolah Ibu untuk mengatasi perceraian, berarti kan secara nggak langsung pemerintah menyalahkan, berarti angka perceraian tinggi itu karena ibu-ibunya yang nuntut cerai gitu. Padahal kalau misalnya kebijakannya itu tidak berperspektif gender, program-program yang dihasilkan itu nggak cuma Sekolah Ibu, tapi juga misalnya ngasih pelatihan atau ngasih pemberdayaan atau penyadaran ke mereka-mereka yang akan menikah. Jadi nggak cuma ke ibu-ibu tapi juga ke bapak-bapak. Jadi kebijakan yang tidak netral itu begitu. Kebijakan yang tidak hanya menyalahkan salah satu kelompok minoritas aja atau kelompok marginal aja, tapi memposisikan laki-laki dan perempuan itu ada dalam posisi yang sama. Gitu sebagai warga negara gitu. Oke. Memang nggak jarang ya Mbak, kalau kita melihat ya kebijakan-kebijakan yang ada itu ya, seperti tadi bagaimana ketika ada sesuatu hal yang terkait dengan peran wanita ya, sebagai contoh misalnya ketika wanita bekerja juga itu, ketika dia bekerja tetap harus memikirkan hal-hal domestik di rumahnya seperti itu kan. Nah itu mungkin kalau misalkan bisa diambil kesimpulan bahwasannya pemikiran-pemikiran seperti itu kan jika yang membuat kebijakan itu mungkin ya dari salah satu laki-laki atau perempuan ya. Misal tadi seperti saya beri contoh bahwasanya ketika wanita bekerja harus memikirkan hal domestik itu, maka tuntutannya itu kan menjadi ganda ya. Jadi ada persepsi bahwasanya ya menimbulkan persepsi ganda, pekerjaan yang ganda, harus bekerja ya harus juga tetap memikirkan hal-hal domestik di rumahnya seperti itu. Makanya perlu adanya kajian ya, mungkin ketika kebijakan tersebut harus dikeluarkan itu harus benar-benar apakah benar-benar mengakomodir dari kepentingan pihak laki-laki atau perempuan, mungkin seperti itu ya Mbak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana perkembangan mengenai isu gender di Indonesia saat ini Mbak? Terlihat ya, kalau kita tarik ya dari perkembangan gender di masa lalu, dari culture lah ibaratnya atau budaya, di mana Indonesia dulu ketidaksetaraan gender itu benar-benar terlihat ya Mbak. Bagaimana budaya-budaya masih sangat mendiskriminasi kaum wanita tentunya ya Mbak. Itu ya mungkin sebagian besar budaya di Nusantara seperti itu. Nah kemudian perkembangan untuk di era globalisasi atau modernisasi ini seperti apa sih Mbak di Indonesia terlebih? Ya, tadi saya mau nambahin yang soal kenapa kemudian bisa muncul beban ganda itu, salah satunya karena ya dampak dari konstruksi sosial itu. Jadi ada aturan atau norma yang memang seolah-olah tuh membagi peran akibat gender itu. Laki-laki selalu akan dilekatkan dengan urusan-urusan publik dan perempuan itu akan selalu dilekatkan dengan urusan-urusan private atau di rumah. Akibatnya ketika perempuan itu sudah mulai masuk ke ruang publik, karena dalam beberapa case kan bisa jadi laki-laki tidak cukup ya
penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga, sehingga membuat perempuan harus terjun ke ranah publik. Tapi karena dikotominya itu perempuan itu ranah privat, jadi ketika dia masuk ke ranah publik tidak semata-mata melepaskan ranah privat dia, makanya jadi itu. Ada riset yang membuktikan yang saya pernah baca itu ketika COVID itu kan kebijakannya kan WFH, sekolah juga school from home. Ternyata beban yang paling besar itu justru letaknya di perempuan, karena mungkin bagi laki-laki ketika dia bekerja dari rumah ya dia bisa fokus di pekerjaan aja, tapi bagi seorang ibu ketika WFH pekerjaan itu dibawa ke rumah dan di satu sisi dia juga harus menyelesaikan urusan domestik, akibatnya bebannya menjadi sangat bertumpuk. Di satu sisi dia harus mengerjakan pekerjaannya dan di satu sisi dia juga harus membantu anak-anaknya untuk menyelesaikan urusan-urusan sekolah. Jadi saya sepakat tadi memang beban ganda itu nyata gitu buat perempuan. Walaupun sekarang sebenarnya dinamikanya, tadi nyambung ke pertanyaannya, dinamikanya ketika kesetaraan gender itu mulai banyak orang yang aware, akhirnya banyak juga laki-laki yang merasa tergugah gitu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Jadi pekerjaan di rumah itu memang sekarang selain dikerjakan oleh perempuan, laki-laki yang memang sudah sadar, sudah merasa setara, itu banyak juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Nah, di tingkat negara itu seperti apa sih sekarang dinamikanya? Kita lihat kalau misalnya gender itu ada instruksi presiden, kan dia udah ngeluarin soal Inpres pengaruh utamaan gender. Ketika presiden sudah mengeluarkan Inpres pengaruh utamaan gender, akibatnya kan daerah harus menurunkan itu menjadi produk-produk di tingkat daerah, baik itu Perda ataupun Perbub. Itu satu langkah yang bisa diapresiasi. Jadi negara sudah menganggap bahwa isu gender ini adalah isu yang memang harus masuk gitu dalam setiap lini kehidupan, termasuk juga di tataran pembuatan kebijakan. Tapi mirisnya adalah ketika ini udah ada Inpres, terus juga daerah sudah ada beberapa daerah di Banten misalnya mengeluarkan Perda pengaruh utamaan gender, tapi implementasinya itu sebenarnya masih minim. Jadi itu hanya berhenti di tataran kebijakan. Di tahap implementasi misalnya di proses perumusan anggaran itu belum gender budgetingnya belum berperspektif gender gitu. Jadi kebijakan, contohnya aja misalnya kita lihat kondisi konkretnya ketika di desa itu dari dana desa 1 miliar kita bisa lihat kan 1 miliar ini yang emang fokus ke perempuan itu paling berapa sih, 10% atau 20%, sisanya kan sifatnya umum ke infrastruktur gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau sekarang kondisinya kayak gimana? Sebenarnya sekarang pemerintah sudah punya komitmen dengan mengeluarkan Inpres dan beberapa pemerintah daerah sudah mengeluarkan Perda terkait pengaruh utamaan gender, tapi memang masih jadi PR itu adalah proses implementasi dari Perda yang sudah dibikin itu, begitu. Oke. Jadi salah satunya tadi faktor utama yang menjadi hambatan ya, mungkin kita bisa katakan sebagai hambatan dari proses implementasi, yakni penyaluran dana ya, anggaran itu. Nah sebenarnya kalau kita bicara anggaran dana ya Mbak, taruhlah pemerintah sudah mengalokasikan, kemudian ada peraturan yang sudah dibuat, kemudian implementasi konkret apa yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita tersebut seperti itu Mbak. Kan kalau misalkan kebanyakan ya dana desa dan lain sebagainya itu kan masuknya ke infrastruktur segala macam. Dari dana yang ada itu apa yang bisa diperbuat oleh kaum wanita? Soalnya selama ini kita tuh selalu melihat keberhasilan pemimpin itu akan dilihat dari seberapa mampu dia bangun jembatan, seberapa mampu dia bangun gedung gitu. Jadi infrastruktur itu memang masih menjadi tolak ukur keberhasilan pemimpin sampai sekarang. Akibatnya misalnya tadi dalam lingkup yang kecil aja di desa, dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan PKK misalnya itu minim, karena masyarakat melihatnya ya yang urgent adalah jalan desa gitu, yang urgent adalah irigasi, yang urgent adalah pembangunan kantor desa gitu, infrastruktur. Bahkan ternyata beberapa penelitian yang saya lakukan juga, walaupun pemimpinnya perempuan, ternyata tidak serta-merta otomatis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu juga berperspektif gender, baik di tingkat desa ataupun di tingkat kabupaten kota. Ketika pemimpinnya perempuan,
memang ketika pemimpinnya perempuan, perempuan jadi punya ruang untuk menyuarakan aspirasinya. Beda kayak kalau kepemimpinannya laki-laki. Kalau pemimpinnya laki-laki kan ruang untuk menyampaikan aspirasinya sangat tertutup. Tapi kalau pemimpinnya perempuan, perempuan bisa menyampaikan aspirasi, tapi untuk masuk ke tahap yang lebih dalam, budgeting tadi itu ternyata PR-nya masih panjang banget. Masih belum sampai ke sana karena urusan-urusannya masih banyak didominasi oleh urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu kalau mereka bilangnya begitu. Kalau kita tadi masuk selain tadi turunannya itu kan berupa perda dan lain sebagainya itu ya. Bahkan di pemerintahan sekarang ya, mungkin juga pemirsa sudah tahu ya, program Asta Cica Prabowo itu meng-highlight ya bagaimana kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan itu benar-benar harus dilaksanakan, seharusnya seperti itu. Nah, kita masuk ke mungkin ke ranah politik ya, Mbak. Bagaimana bahwasannya dalam 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran ini kita lihat mungkin banyak ya di sektor lain di luar gender ini apa yang sudah mulai perlahan-lahan untuk diimplementasikan, tidak berupa kebijakan aja. Hal apa sih Pak, Mbak ya yang perlu dilakukan untuk kita ya bisa terus menjaga supaya produk atau janji kampanye ini tidak hanya berhenti sebagai omon-omon atau pepesan kosong belaka seperti itu, Mbak. Itu karena terkait ya kalau kita bicara peran gender apalagi di Indonesia itu ya, itu kan mulai mungkin mulai coba untuk bisa diterima lah, Mbak. Nah, seperti apa sih, Mbak, supaya masyarakat ini ya bisa untuk mengawal lah program ini selama kurang lebih 4 tahun ke depan? Iya, kalau saya lihat memang 1 tahun belakangan program dari Presiden Prabowo kan masih belum banyak menyentuh asta cita yang terkait kesetaraan gender. Jadi memang masih banyak berkutatnya itu di program-program yang bukan kesetaraan gender yang kayak kita tahu ya. Koperasi Merah Putih misal yang kemarin baru dibentuk, terus makanan bergizi gratis, sekolah rakyat dan antara. Dan memang yang ke arah kesetaraan gender itu masih minim. Lalu apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau saya kebetulan sebelum terlibat di akademisis kan sempat bergabung di gerakan perempuan. Nah, kayaknya memang harus banyak melibatkan komunitas-komunitas atau gerakan-gerakan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini. Kita melihat kesetaraan gender ini nggak bisa cuma umum aja kesetaraan gender gitu, tapi apa yang mau diperbuat turunan dari kesetaraan gender oleh Pak Prabowo ini apa gitu. Jangan sampai ini cuma jadi formalitas aja, formalitas ada SDGs, ada asta cita, tapi program realnya nggak ada gitu. Kalau yang presiden sebelumnya itu walaupun memang nggak spesifik, tapi kita punya percepatan penurunan stunting yang dia kan programnya dari tingkat nasional, ada tim percepatan penurunan stunting sampai ke tingkat desa. Intervensinya bahkan dana desa itu bisa juga dipakai untuk stunting. Nah, Pak Prabowo bisa merancang sesuatu yang kayak begitu gitu. Misalnya bisa intervensi sampai ke tingkat desa. Dana desa itu misalnya saya nggak tahu ini apakah 20%-nya itu digunakan untuk kepentingan perempuan. Kalau selama ini kan yang diatur itu beberapa persentasenya kan cuma untuk BLT atau untuk ketahanan pangan gitu, tapi spesifik yang memang untuk pengaruh utamaan gender itu belum ada. Nah, upaya-upaya advokasi itu bisa dilakukan sebenarnya oleh teman-teman kelompok perempuan itu bisa, tapi memang beberapa tahun belakangan kan energinya habis dalam tanda kutip untuk menggolkan undang-undang yang kekerasan PKS, seksual itu betul. Jadi energinya memang habis di situ karena itu kan perjalanannya cukup panjang dari mulai RUU sampai disahkan itu kan perjalanannya agak panjang. Jadi untuk selanjutnya apa nih berikutnya setelah penanganan kasus kekerasan, isu penting apa dari perempuan yang memang harus masuk ke legislatif sehingga dia menjadi dilindungi gitu. Ya, betul, tantangannya di situ. Ya. Karena kalau misalkan ya tadi ya produk hukum ya itu udah ada, kebijakannya juga ada gitu.
Namun lagi-lagi terbentur dengan bagaimana implementasi selanjutnya. Jadi kontinuitas dari sebuah produk itu mungkin yang harus difikirkan dalam jangka waktu panjang ya. Kemudian pemerintah melibatkan beberapa stakeholder ya Mbak, terutama kalau kita bicara gender. Sebetulnya kalau kita bicara gender kan nggak hanya perempuan aja ya Mbak, ada di situ laki-laki juga gitu kan, seperti itu. Kemudian tadi juga sudah bicara legislatif ya, menyinggung sedikit tentang legislatif itu. Kita coba lompat bagaimana sih pandangan Mbak Ika ya terkait dengan kontribusi atau keikutsertaan perempuan ya saat ini di ranah politik gitu Mbak, terkait nanti untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian di situ juga ada kebijakannya tahun 2017 kalau nggak salah, di mana perempuan punya hak untuk dicalonkan oleh partai ya kalau nggak salah, itu sebanyak 30% dari kuota. Nah, itu seperti apa sih Mbak menurut Mbak Ika? Ya, jadi kalau kita ngelihat soal pengaruh utama gender ini ada dua sisi nih, yang satu dari sisi eksekutifnya tadi, sama yang kedua dari sisi legislatif. Kalau dari sisi eksekutif kita lihat sekarang banyak banget, baik di tingkat lokal, di tingkat desa, bupati, wali kota, gubernur, itu udah banyak jabatannya diisi sama perempuan. Ada beberapa nama yang kita kenal dengan sangat besar, Ibu Khofifah misalnya, Ibu Sherly Joanda misalnya, pemimpin-pemimpin perempuan yang tentu bawa isu-isu perempuan di situ. Di tataran legislatif, sayangnya memang kebijakan 30% itu hanya di tahap pencalonan. Kalau kita lihat, walaupun sekarang upaya advokasinya udah mulai didorong tidak hanya di pencalonan, tapi memang di legislatif kalau bisa minimal 30%. Artinya sebenarnya dengan kebijakan afirmatif 30% di tahap pencalonan itu saja, kalau kita lihat sekarang nggak ada, kalau saya nggak salah nggak ada lembaga legislatif di Indonesia yang baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang sampai di angka 30%. Tapi saya bisa dikoreksi kalau salah. Belum ada gitu, rata-rata tuh jumlah perempuan kurang dari itu. Nah, artinya apa? Artinya dengan jumlah yang minim, menggolkan isu terkait dengan kesetaraan perempuan juga akan punya tantangan yang besar gitu. Saya pernah ngobrol dengan ketua DPRD provinsi, kebetulan perempuan pada waktu itu. Memang tantangannya cukup besar. Isu-isu yang mau dia bawa terkait dengan isu-isu perempuan itu akan selalu berbenturan dengan urusan-urusan yang non-gender. Kalau di DPRD itu Banggar ya, di Komisi Khusus Penganggaran, itu walaupun sudah diisi oleh perempuan, tapi untuk membawa isu perempuan itu juga sulit juga, tantangannya juga sulit. Jadi kita bisa lihat lah sekarang secara gampang, kita bisa lihat dalam waktu 1 tahun berapa banyak sih DPR RI yang ngeluarin produk soal gender. Atau kalau misalnya itu terlalu luas di daerah di Banten misalnya, dalam 1 tahun DPRD Provinsi Banten nih ngeluarin berapa produk sih soal perempuan dan anak. Saya yakin gak lebih dari 10% dari seluruh produk hukum yang dihasilkan. Artinya ini bisa kita bilang kalau lagi-lagi perempuan nih walaupun jumlahnya banyak, tapi ternyata untuk isunya itu masih dianggap sebagai secondary issue gitu, masih belum terlalu penting, masih kalah urusannya ketika baik lagi ngomongin soal infrastruktur, ngomongin soal yang lain. Padahal sebenarnya isu ini menjadi penting karena kan urusan perempuan, urusan gender ini kan urusan masa depan bangsa kan gitu. Kalau nggak kita jagain dari sekarang ya ketidakadilan gender, tadi sempat disebutkan ketidakadilan gender itu yang nggak akan bisa kita dapat gitu. Kemudian yang masih seputar politik juga ya Mbak, apakah kan hal yang menarik ya Mbak, di mana jumlah perempuan di Indonesia itu kan sangat banyak. Tuh, kemudian mungkin ya sebagai strategi politik yang ditakutkan ya, kayak program-program, kemudian kayak misalkan Asta Cita ya yang ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, itu apakah itu hanya sebagai bisa dilihat mungkin ya hanya sebagai untuk menarik suara seperti itu, ada potensi seperti itu atau enggak Mbak? Itu karena
Ya, memang produk hukumnya sudah banyak ya. Tadi ada Perda, kemudian di Prabowo juga sudah masukkan di Asta Cita. Itu ada kemungkinan besar untuk seperti itu nggak, Mbak? Saya khawatirnya begitu, memang hanya apa ya, kita bisa bilang formalitas ya. Memang hanya formalitas karena memang, tapi ini kan masih 1 tahun ya, saya masih optimis nanti 3 tahun berikutnya mudah-mudahan memang ada program-program yang terkait dengan yang bisa menurunkan asta cita itu, apalagi kan di sekeliling beliau kan banyak perempuan-perempuan hebat, dan di tingkat legislatif juga banyak perempuan-perempuan hebat yang mengisi jabatan-jabatan itu. Mudah-mudahan nanti ada program yang memang bisa diterapkan gitu sampai di tingkat desa untuk mendukung pencapaian dari asta cita yang kesetaraan gender itu. Cuma kalau saya pernah melihat itu memang dalam beberapa kasus isu soal perempuan itu cuma jadi pelengkap aja gitu. Contoh kayak misalnya pemimpin perempuan ketika pas kampanye nih nggak bawa isu perempuan gitu. Jadi dia cuma sebagai perempuan aja, tapi isu-isu untuk ibu-ibu misalnya atau isu-isu untuk anak-anak itu ya nggak, porsinya nggak lebih besar dari isu yang lain gitu. Jadi ya tantangannya memang agak besar gitu ke sana. Kenapa kemudian, pertanyaannya kenapa kemudian produk yang dihasilkan itu minim kalau di tingkat daerah? Salah satunya karena memang jumlahnya minim. Kadang perempuan-perempuan yang masuk atau yang menang itu kualitasnya tidak bisa, gimana ya, kualitasnya nggak bisa punya kapasitas untuk arah sana gitu. Contohnya misalnya gini, saya pernah nanya ke salah satu anggota partai di Provinsi Banten, ketika ada kebijakan 30% pada saat pencalonan, artinya dia harus nyari perempuan kan untuk 30% itu. Gimana cara ngisinya? Ya yang diambil tuh istrinya ini, anaknya ini gitu. Jadi bukan dari calon-calon berkualitas. Akibatnya ya dia, karena dia hanya sebagai pelengkap, yang penting ada 30%, karena kalau nggak 30% kan dia akan drop tuh dari dapil. Ya dia akan kalah bersaing. Ataupun ketika dia lolos, ya isu yang dibawa juga kemudian biasa yang aja. menarik juga ya, Mbak, ketika tadi ya partai sudah mengajukan beberapa itu kan, itu tadi kita balik lagi itu hanya sebagai formalitas aja, formalitas aja. Dimana ketika partai sudah punya calon, tapi calon wanita ya, itu dia dimasukin di urutan-urutan yang bawah. Betul. Ya kan? Mungkin Mbak Ika juga mengalami ya atau apa ya, paham lah dengan tentang metode seperti itu. Kemudian yang kedua juga ketika ada yang terpilih yang tadinya dia coba untuk membawa isu-isu tersebut, tetapi ketika dia terpilih dia lebih mengutamakan atau menjaga elektabilitasnya, sehingga dia lupa dengan janji-janji kampanye yang coba untuk di. Bagaimana menurut Mbak Ika? Betul, karena memang jarang kita melihat mereka ada dalam nomor urut 1 atau 2 ya, walaupun ada ya, saya nggak bisa bilang kalau nggak ada, tapi jarang. Rata-rata tuh 1, 2, 3 laki-laki, nanti 4-nya baru perempuan, 5, 6, 7 laki-laki, nanti 8-nya baru perempuan. Jadi memang hanya sebagai pelengkap. Akibatnya yaitu ya kita bisa lihat, saya nggak bisa sebut nama, tapi kita bisa lihat lah ada beberapa perempuan-perempuan yang jalur masuk ke legislatifnya tuh dari jalur popularitas gitu. Jadi lebih, dia udah menang populer dulu, ketika dia masuk ya isu yang dibawa kemudian ya kita jadi tahu oh begitu gitu. Ya jadi miris karena harusnya kan mereka lebih bisa menyuarakan kepentingan perempuan. Tapi banyak kok anggota-anggota legislatif yang saya lihat yang memang paham betul kepentingan perempuan, kayak misalnya Rieke Diah Pitaloka itu kan cukup aktif, pintar, dan juga dia bisa menyuarakan isu-isu terkait dengan perempuan secara umum dan khusus gitu. Artinya bukan berarti kemudian saya bilang kalau gitu berarti perempuan yang duduk di parlemen nggak menguasai isu perempuan, nggak juga. Cuma kadang memang ada yang jalur-jalur instan yang tidak melalui proses kaderisasi partai. Yang penting dia mampu melengkapi 30% aja gitu. Nah jalur-jalur yang kayak gitu biasanya yang kurang bisa paham.
punya popularitas betul saja, betul itu kalau ya. nggak hanya modalnya hanya popularitas aja gitu. Atau modalnya kalau kita bicara soal pemilu, kita nggak akan bisa lepas dari ngomongin money politics gitu. Dia punya modal kapital yang cukup besar gitu. Jadi ketika dia terpilih ya dia nggak tahu gitu dia mau ngapain Ya, betul betul. gitu. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke program Asta Citanya Prabowo Gibran ya, itu yang menjadi atau program yang cocok, Mbak. Kan tadi ya, ketika kita bicara kebijakan, mungkin pihak-pihak terkait tentang kebijakan tersebut bisalah menyuarakan atau sumbangsi ide. Nah, untuk kondisi Indonesia saat ini ya, Mbak, kemudian bagaimana perkembangan isu tersebut, program yang cocok atau bisa dinaikkan menjadi prioritas itu program apa, Mbak, terkait dengan gender itu? Kalau yang saya lihat itu, kalau dulu Yang jadi urgent ya, Mbak? kita itu kan punya tim percepatan penurunan stunting ya. Stunting itu kan di mana anak-anak yang baru lahir itu tuh tumbuh kembangnya lebih lambat dibandingkan anak-anak yang pada umumnya di 1000 hari kehidupan pertama. Nah itu jadi penting karena kan ini pondasi awal untuk mencapai generasi emas, Indonesia emas tahun 2045. Ini kan agak penting. Nah kalau dulu memang ada penganggaran khusus terkait stunting. Ada program yang memang dari pusat turun ke provinsi, turun kemudian ke daerah-daerah. Tapi karena memang programnya ini biayanya sangat besar, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi anggaran terkait stunting ini kemudian dilekati ke anggaran masing-masing OPD, ya memang idealnya begitu. Anggarannya dilekati ke masing-masing OPD, tapi akibatnya ketika dilekati ke masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah, yaitu jadinya nggak akan besar gitu dananya. Kayak misalnya kalau kita lihat di Dinas Pemberdayaan Anak, Perempuan dan Keluarga Berencana, pasti anggarannya nggak akan besar ketika stunting itu memang dia punya satgas khusus stunting yang bisa sampai ke tingkat desa. Jadi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat desa. Itu menurut saya jauh lebih masif kerjanya dibandingkan memang dia harus dilekatkan di masing-masing organisasi perangkat daerah gitu. Jadi kalau misalnya itu mau diteruskan kembali programnya, itu menurut saya akan sangat jauh lebih baik. Selain memang PR terbesar kita juga sekarang kan terkait kekerasan ya, kekerasan perempuan. Dan kekerasan itu tuh dia bertransformasi sekarang tuh kalau saya lihat. Dia bertransformasi ke, kalau dulu kita ngelihat orang dipukul gitu, oh ini kekerasan. Tapi sekarang kan ada bentuk-bentuk kekerasan baru, kayak kekerasan gender berbasis online. Ya, verbal. Ya. Lagi Teks, betul. Gitu ya. Lagi tidak melakukan hal-hal yang menjurus ke arah seksual, tapi komen-komenannya kemudian dapat kekerasan seksual gitu. Itu kan itu juga jadi PR sekarang itu seperti itu. Mengenai hal tersebut ya, Mbak, kan memang sulit ya, Mbak, ketika tadi bicara mungkin salah satunya itu bagaimana pemerintah bisa mengakomodir kekerasan seksual ya, itu yang dilakukan lewat media. Itu mungkin bisa menjadi isu yang menarik, kebijakan yang menarik mungkin untuk kedepannya seperti itu. Mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam UU ITE di dalamnya. Betul. Mbak, itu. Seperti itu. Nah kemudian sedikit, Mbak, kita tadi sudah membahas banyak tentang wanita itu. Namun yang terakhir ini, kalau kita bicara tentang gender, itu sebenarnya nggak hanya perempuan aja, Mbak, laki-laki juga itu sebenarnya bagian dari gender tersebut. Nah isu yang relevan ya, atau yang pernah atau sering Mbak Ika ketahui itu apa sih, Mbak, diskriminasi gender yang dialami oleh laki-laki? Ya ini menarik karena selama ini ngomongin gender tuh kayak seolah-olah perempuan padahal sebenarnya enggak, tapi laki-laki juga penting. Isu yang menurut saya di Indonesia belum ada dan kayaknya bisa mulai digagas itu, yang saya lihat maternal leave itu menarik loh. Istri melahirkan, tapi suami kan biasanya dapat cuti cuma 1 minggu ya, kalau saya nggak salah ya, maksimal
1 minggu tuh cuma si suami tuh cuma dapat jatah cuti 1 minggu, kalau perempuannya kan 3 bulan. Nah, kayaknya akan lebih baik kalau dirumuskan kebijakan ya kalau bisa menemani istri dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu sebenarnya kan udah mulai dilakukan di negara-negara Skandinavia kan. Gimana laki-laki sang suami tuh bisa ngambil cuti untuk menemani istri melahirkan 6 bulan, 1 tahun. Itu akan jadi isu yang menurut saya kalau di Indonesia diterapin bisa nggak ya gitu. Yang pertama. Terus yang kedua soal kekerasan. Saya sadar betul bahwa potensi kekerasan itu kan nggak cuma dialami sama perempuan tapi juga sama laki-laki. Tapi pengalaman saya kadang saluran-saluran yang menangani kasus kekerasan terhadap laki-laki itu masih minim. Laki-laki yang dapat kasus kekerasan biasanya akan diikuti dengan masa sih gitu. Ya betul. Jadi ya udah, jadi nggak ketanganan. Lembaga-lembaga yang fokus pada kekerasan, contohnya misalnya mahasiswa saya kemarin habis nulis skripsi soal kekerasan terhadap laki-laki, datang ke Komnas Perlindungan, mau nanya, nggak punya kok mereka datanya. Jadi catatan tahunan itu ya yang dikeluarkan tuh kekerasan terhadap perempuan. Ketika minta data soal kekerasan terhadap laki-laki atau kekerasan terhadap laki-laki apa sih yang sering dilakukan tuh nggak ada datanya. Jadi, padahal kan itu fenomena gunung es loh. Banyak laki-laki yang dapat kasus kekerasan tapi selama ini kan nggak pernah dapat spotlight. Ya selama ini yang selalu dapat spotlight itu kekerasan terhadap perempuan, tapi kekerasan terhadap laki-laki juga persoalan yang serius dan kadang mereka itu karena gender nggak punya ruang untuk melapor, untuk mendapatkan ruang aman itu nggak ada gitu. Ya sebagai contoh juga ya, mungkin ya ketika laki-laki mengalami kekerasan seksual, biasanya kan dia malu ya Mbak. Iya, betul. Pertama malu itu, masa iya laki-laki itu mengalami kekerasan seksual, karena itu mungkin di budaya kita itu masih sangat jarang ya terdalami. Kemudian belum tentu juga aparat sipil itu percaya dengan hal seperti itu. Untuk merubah paradigma itu seperti apa ya Mbak? Untuk merubah paradigma itu kita perlu aparat-aparat penegak hukum yang berperspektif gender sebenarnya. Sekarang nggak usah ngomongin laki-laki, perempuan yang dapat kasus pelecehan ketika lapor dalam beberapa kasus kan malah dapat ungkapan-ungkapan kamunya menikmati kali gitu, atau kenapa baru lapor sekarang gitu kan. Itu perempuan yang kasusnya banyak, apalagi yang laki-laki. Ketika laki-laki lapor nanti lebih malu. Kenapa malu? Karena ruang aman itu tuh belum tercipta gitu. Saya pernah ngedampingin orang yang dapat kasus kekerasan, lapor ke polisi, kan disuruh nyeritain kan ini gimana gitu kasusnya, kronologisnya. Dan itu ternyata traumatik loh. Traumatik tuh dalam artian karena dia kan harus mengingat-ingat perbuatan yang tidak menyenangkan yang terjadi pada dirinya, betul, yang dialami sama dirinya. Nah, kalau APH kita itu nggak berperspektif gender, coba diulangin lagi ceritanya, coba diulangin lagi gitu. Padahal semakin diulangin lagi kan semakin ngingat lagi gitu. Jadi kita memang butuh aparat penegak hukum yang berperspektif gender, yang paham betul kalau ada kasus-kasus kekerasan nih, gimana sih cara menanganinya. Kita butuh pemimpin perempuan tapi yang memang benar bawa isu perempuan gitu. Nggak cuma isu perempuan tuh nggak cuma pelengkap tadi. Kita butuh kebijakan-kebijakan yang memang sekarang udah ada nih, kebijakan pengaruh utamaan gender, terus implementasinya mau gimana, jangan sampai itu cuma udah dirumusin ada tapi nggak ada gitu implementasinya, cuma jadi pelengkap aja gitu. Dia hanya berhenti di kebijakan, ranah kebijakan, lagi-lagi itu untuk implementasi, kemudian bicara implementasi ya tindakan, kemudian anggaran dan lain sebagainya harus saling support. Betul. Kemudian hal yang harus diubah itu memang pertama paradigma ya, baik di aparat sendiri, kemudian di masyarakat itu kan akan sulit itu jika tidak ada literatur atau literasi ya yang diberikan seperti itu. Laki-laki mengalami hal yang sama dengan perempuan ya, tadi seperti pelecehan seksual dan sebagainya. Itu juga sulit untuk merubah paradigma tersebut. Bagaimana juga dahulu wanita juga sulit untuk merubah paradigma bahwasannya perempuan punya hak-hak yang sama, hak-hak pendidikan, berpolitik, kemudian bekerja dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun
berhentilah harapan itu ya selalu ada ya Mbak untuk bisa selalu diberikan untuk kesetaraan gender dan peran perempuan di sini Mbak. Gitu. Mungkin closing statement ya Mbak dari Mbak Ika itu terkait dengan materi kita atau topik kita hari ini itu apa Mbak yang menjadi headline? Mudah-mudahan kedepannya semakin tercipta ruang aman ya buat gak hanya laki-laki tapi juga untuk perempuan. Ruang aman ini bentuknya bisa macam-macam, bisa mulai dari skop yang kecil, mulai dari keluarga, dari masyarakat, sampai ruang aman yang diakomodasi kehadirannya oleh negara melalui kebijakan-kebijakan perlindungan. Tidak hanya terhadap perempuan tapi juga terhadap laki-laki. Makanya kebijakannya kan namanya bukan kebijakan pengaruhutamaan perempuan tapi kebijakan pengaruhutamaan gender untuk menciptakan ruang aman itu. Nah, ruang aman ini terciptanya gimana? Ruang aman ini terciptanya adalah dengan mulai mengubah mindset dari orang-orang yang ada di dalamnya itu. Mulai berperspektif gender, mulai menganggap bahwa urusan-urusan perempuan ini bukan urusan-urusan secondary issue gitu, dia juga penting, dia urgent untuk diselesaikan. Termasuk juga tadi saya sepakat kita nggak bisa ini hanya berhenti di tahap kebijakan ada udah, tapi harus diimplementasi, harus didukung oleh budgeting yang berperspektif gender, diimplementasikannya juga orang-orang yang paham betul bahwa ini ada kepentingan dari banyak sekali kelompok masyarakat yang harus diakomodasi gitu. Jadi nggak cuma menggugurkan kewajiban aja program-program itu, tapi memang ada benar-benar dampak manfaat yang harus dirasakan oleh masyarakat. Jadi menciptakan ruang aman itu jadi PR besar yang sampai sekarang tantangannya masih cukup besar kalau menurut saya. Mulai dari skop yang paling kecil di tingkat keluarga, meluas ke sekolah, ke institusi tempat belajar, meluas lagi ke institusi tempat bekerja, sampai ruang aman ini memang harus disupport oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Ika untuk topik podcast yang sangat menariknya, bagaimana kesetaraan gender dan isu perempuan itu harus tetap digaungkan ya untuk menggapai cita-cita kesetaraan gender atau kesamaan keberhakan yang sama gitu ya Mbak antara laki-laki dan perempuan itu ya, nggak diukur dari beberapa aspek aja tapi secara keseluruhan seperti itu. Nah kemudian untuk beberapa pembuat kebijakan ya mungkin diharapkan segala hal isu yang terkait dengan gender ini tidak berhenti menjadi sebuah omon-omon atau pepesan kosong belaka ya, hanya berhenti di kertas dan itu bisa kita sebut sebagai kebijakan-kebijakan aja gitu, tapi implementasi yang benar-benar konkret dan dikerjakan seperti itu. Nah mungkin itu aja program podcast episode pertama hari ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya tentang pembahasan yang menarik tentang kajian politik, kemudian kajian sosial terkait political view, di mana nanti kita akan coba mengajak ya beberapa stakeholder, di mana ada birokrat, kemudian ada akademisi dan tentunya tokoh-tokoh masyarakat daerah dan nasional kita coba untuk hadirkan. Nah, mungkin itu saja. Saya host Tantowi bersama podcast Satir Negeri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.